Selamat datang di channel Mamoka Bali. Dalam filosofi Hindu, konsep moksha adalah harapan dan perjalanan. Moksha adalah tujuan akhir hidup manusia, yaitu kebebasan dari siklus hidup dan mati, terlepas dari penderitaan. Bayangkan hidup tanpa rasa sakit, kesedihan, dan siklus reinkarnasi yang tak berujung. Inilah kebaikan moksha, keadaan kebahagiaan murni dan bersatu dengan Tuhan. Perjalanan menuju moksha bukanlah jalan yang lurus, tetapi eksplorasi diri dan alam semesta yang beraneka ragam. Hindu, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, menawarkan berbagai jalan untuk mencapai pembebasan tertinggi ini, sesuai dengan watak dan kecenderungan unik dari setiap pencari. Jalan-jalan ini menyediakan kerangka kerja untuk pertumbuhan spiritual dan realisasi diri. Di antara banyak jalan, Catur Marga, 4 jalan, memegang tempat yang penting dalam tradisi spiritual Hindu, yaitu Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Yoga Marga, menawarkan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi untuk mencapai moksha, atau pembebasan spiritual. Seperti sungai yang mengalir ke lautan luas, jalan-jalan ini meskipun tampak berbeda, pada akhirnya mengarah ke tujuan yang sama, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Setiap jalan menekankan aspek tertentu dari sifat manusia dan menyediakan kerangka kerja untuk praktik spiritual yang mendalam. Bhakti Marga, jalan pengabdian, penghormatan, penyembahan yang berpusat pada cinta dan penyerahan diri kepada Tuhan melalui yajna, doa dan nyanyian pujian. Karma Marga, jalan tindakan, menekankan tindakan benar dan konsekuensinya, dengan fokus pada pelayanan tanpa pamrih. Jnana Marga, jalan pengetahuan, berfokus pada realisasi diri melalui penyelidikan intelektual dan kebijaksanaan, mencari kebenaran tertinggi. Terakhir, Yoga Marga, jalan disiplin, menggunakan latihan fisik dan mental untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan melalui meditasi dan asana. Bhakti Marga, jalan pengabdian, dicirikan oleh cinta yang kuat dan penyerahan diri kepada Tuhan, adalah jalan hati, di mana pencari mengungkapkan pengabdian mereka melalui doa, ritual, dan pelayanan tanpa pamrih. Bayangkan cinta yang begitu dalam, begitu menyeluruh sehingga memenuhi setiap pikiran dan tindakan kita. Inilah esensi bhakti, cinta yang melampaui semua batasan dan menyatukan jiwa individu dengan Tuhan. Bhagavad Gita, salah satu kitab suci Hindu, pada bab 9, sloka 34, dengan indah mengartikulasikan esensi bhakti marga. Pusatkan pikiranmu padaku, serahkan akal dan egomu kepadaku, dan kamu akan selalu berada di dalamku. Tidak ada keraguan tentang ini. Dijelaskan pentingnya penyerahan diri sepenuhnya dan sraddha yang tak tergoyahkan di jalan pengabdian. Bhakti bukan hanya tentang ritual dan upacara, tetapi tentang memupuk hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Ini tentang menyerahkan ego, keinginan dan ketakutan kita di kaki Tuhan. Keindahan bhakti terletak pada kesederhanaan dan aksesibilitasnya. Tidak diperlukan kualifikasi khusus, tidak ada kecakapan intelektual, hanya hati yang dipenuhi dengan cinta dan pengabdian. Siwa Purana, kitab suci Hindu lainnya, menekankan kekuatan bhakti. Bahkan sedikit praktik dharma ini, bhakti, membebaskan seseorang dari ketakutan yang besar. Ini meyakinkan kita bahwa bahkan langkah kecil yang diambil dengan pengabdian yang tulus dapat mengarah pada pembebasan. Karma Marga, jalan tindakan benar yang tulus, ikhlas serta sadar berdasarkan dharma atau kebenaran. Karma Marga, jalan tindakan menekankan pentingnya tindakan benar dalam mencapai moksha. Ini tentang melakukan tugas kita dengan ketidakterikatan dan tanpa pamrih. Bayangkan hidup di mana setiap tindakan, setiap perbuatan dilakukan dengan rasa tulus dan dedikasi, tanpa keterikatan pada hasilnya. Inilah esensi Karma Marga, jalan pelayanan tanpa pamrih dan hidup benar. Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 dengan fasih menjelaskan konsep karma yoga. Kamu berhak untuk melakukan tugas yang ditentukan, tetapi kamu tidak berhak atas hasil dari tindakan. Jangan pernah menganggap dirimu sebagai penyebab dari hasil kegiatanmu, dan jangan pernah terikat untuk tidak melakukan tugasmu. Ini menggarisbawahi pentingnya melakukan tugas kita tanpa menginginkan imbalan. Memahami karma, tindakan, dan konsekuensinya. Karma bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang konsekuensi dari tindakan kita. Setiap tindakan, baik fisik, mental, atau verbal, menciptakan suatu konsekuensi. Tindakan baik mengarah pada konsekuensi baik, sedangkan tindakan buruk mengarah pada konsekuensi buruk.
Siklus tindakan dan konsekuensi ini mengikat kita pada siklus hidup dan mati. Kunci pembebasan melalui karma marga terletak pada melakukan tindakan kita dengan ketidakterikatan dan tanpa pamrih. Ketika kita bertindak tanpa keterikatan pada buah atau konsekuensi dari tindakan kita, kita membebaskan diri dari siklus karma dan bergerak lebih dekat ke moksha. Jnana Marga, jalan pengetahuan. Jnana Marga, jalan pengetahuan, menekankan pengejaran realisasi diri melalui penyelidikan intelektual dan kebijaksanaan. Ini adalah jalan kontemplasi dan analisis diri yang mendalam, di mana pencari berusaha untuk memahami sifat sejati realitas dan tempat mereka di dalamnya. Bayangkan perjalanan ke dalam, pencarian penemuan jati diri yang mengarah pada realisasi identitas sejati kita. Inilah esensi Jnana Marga, jalan eksplorasi intelektual dan pencerahan spiritual. Upanishad, salah satu kitab suci Hindu kuno, dipenuhi dengan wawasan mendalam tentang sifat realitas dan diri. Salah satu sloka tersebut menyatakan, Aham Brahmasmi, yang berarti aku adalah Brahman. Pernyataan sederhana namun kuat ini merangkum esensi Jnana Marga, realisasi bahwa diri individu tidak terpisah dari kesadaran universal. Kekuatan Jnana menyadari jati diri sejati. Jalan Jnana membutuhkan kecerdasan yang tajam, pikiran yang tajam, dan rasa haus yang mendalam akan pengetahuan. Ini adalah jalan yang penuh dengan refleksi mendalam dan introspeksi. Ini adalah jalan mempertanyakan, menantang gagasan yang sudah ada sebelumnya, dan mencari kebenaran di balik selubung ilusi. Proses ini seringkali melibatkan diskusi yang mendalam dan meditasi yang intens. Tujuan akhir Jnana Marga adalah untuk membebaskan diri dari ketidaktahuan dan menyadari sifat sejati kita sebagai kesadaran murni. Ini adalah perjalanan menuju pencerahan dan kebijaksanaan sejati. Bhagavad Gita bab 4, sloka 18, menekankan pentingnya pengetahuan dalam mencapai pembebasan. Dia yang melihat ketiadaan tindakan dalam tindakan dan tindakan dalam ketiadaan tindakan adalah orang yang cerdas di antara manusia. Dan dia berada dalam posisi transendental, bahkan saat terlibat dalam segala macam kegiatan. Sloka ini mengajarkan kita untuk melihat melampaui permukaan dan memahami esensi dari setiap tindakan. Menyoroti pentingnya memahami sifat sejati tindakan dan ketiadaan tindakan, aspek kunci dari Jnana Marga. Dengan pemahaman ini, kita dapat mencapai kebebasan sejati dan kedamaian batin. Yoga Marga, jalan disiplin diri, penyatuan spiritual. Yoga Marga memanfaatkan latihan fisik dan mental untuk mengendalikan pikiran dan indera dan mencapai penyatuan spiritual dengan Tuhan. Adalah jalan pengendalian diri, disiplin dan meditasi, di mana pencari berusaha untuk menenangkan fluktuasi pikiran dan mencapai keadaan kedamaian batin. Bayangkan keadaan keheningan yang sempurna, di mana pikiran tenang dan terfokus, bebas dari gangguan dan kecemasan. Inilah tujuan Yoga Marga, jalan disiplin fisik dan mental yang mengarah pada pembebasan spiritual. Yoga Sutra Patanjali, teks dasar tentang yoga, mendefinisikan yoga sebagai Citta Vritti Nirodha, yang berarti penghentian fluktuasi pikiran. Definisi ini menyoroti peran sentral dari disiplin mental di jalan yoga. Konvergensi jalan, harmoni, dan persatuan. Catur Marga meskipun tampak berbeda namun satu tujuan. Setiap jalan memiliki keunikan dan keindahannya sendiri. Mereka saling melengkapi, setiap jalan memperkaya dan meningkatkan yang lain. Ini menciptakan jaringan yang harmonis dari praktik spiritual. Seperti sisi-sisi berbeda dari berlian, setiap jalan mencerminkan aspek berbeda dari kebenaran tertinggi. Setiap sisi menambah kilauan dan keindahan berlian tersebut. Bhagavad Gita bab 9, sloka 27. Dengan indah meringkas konvergensi jalan. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau makan, apapun yang kau persembahkan atau berikan sebagai sumbangan serta pertapaan, dan apapun yang kau lakukan, lakukanlah kegiatan itu sebagai persembahan kepadaku, wahai Putera Kunti. Sloka ini mengajarkan kita untuk melihat Tuhan dalam setiap tindakan kita. Sloka ini menekankan bahwa tujuan akhir adalah untuk mempersembahkan semua tindakan kita, apapun jalan yang kita pilih, sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini adalah inti dari semua jalan spiritual. Catur Marga bermanfaat untuk pertumbuhan spiritual dan realisasi diri. Ini adalah panduan yang membantu kita menemukan jalan kita sendiri. Baik kita tertarik pada jalan pengabdian atau bhakti, tindakan atau karma, pengetahuan atau jnana, maupun disiplin diri atau yoga, tujuan akhir adalah untuk melampaui keterbatasan kita. Menyadari sifat sejati kita menuju kebebasan dan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya.